boleh bebas sama apa aja gitu. Oh yaudah Mbak aja itu. Jadi lu prefer dan hari-harinya Mbak Rita Pratiwi, seorang psikolog, ketemu lagi di Ruang Jiwa Mind Talks. Kaget ya? Lu sekarang berpraktek di Bandung dan Bandung. di Bandung. Di Payana, di Panaitan, dekat jalan. Tuh. Nanti gua akan tulis di deskripsi ya. Kalau ada yang mau nanya lebih lanjut ke Rita, nanti bisa. Tuh. Nah, sekarang lu kan berarti lu banyak ketemu orang, banyak ketemu pasien. Di era tahun sekarang ini atau belakangan ini, yang lagi booming, kalau gue ngomong booming ya nggak asik ya, yang lagi merebak apa simpang. Tapi yang jelas, yang lagi banyak kan, gue tuh nanganin anak remaja sampai dewasa. Gitu. Nah, yang lagi banyak terjadi pada anak-anak ini adalah terjadi ketidaksinkronan antara kecepatan berpikir sama kecepatan itu meregulasi emosi. Efeknya Oke, berarti nggak selaras. nggak selaras, betul. Efeknya macam banyak hal. Yang pertama, banyak yang akhirnya kayak muncul kecemasan berlebihan. Terus kayak mungkin sering dengar overthinking, ya, thinking. Terus kayak pengen mengatur segala hal supaya kontrak sampai perfect gitu ya. Padahal sebenarnya yang nggak gitu-gitu juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu tuh banyak banget yang sampai akhirnya mereka sendiri cemas dan muncul di fisik. Tangan basah banget, kaki basah banget gitu. Dada berdebar, panik attack, atau bahkan sekarang itu lagi banyak yang itu kalau dari sisi apa ya yang datang itu kayak udah balik terus mereka ini sorry ya gue ngomong dari sisi muslim Ya. mau wudhu mau sholat wudhu udah gitu terus ngerasa oh kayaknya tadi wudhu saya belum sah lift lagi wudhu lagi udah tuh udah pakai mukena terus akhirnya belum sah kalau lagi Itu sholat kagak jadi-jadi dong. nggak jadi jadi mau sholat subuh udah keburu jam 10 jadi kelewat gitu. Tapi itu tuh kan kondisi di mana anak ini juga nggak bisa kontrol kemana kayak gitu. Tapi dia tahu bahwa dia perlu sah sholatnya bisa dibilang masuk ke area karena kan dia perlu untuk mengontrol agar semua itu perfect sesuai dengan apa yang dia pikirin. Padahal ya Tuhan kan maha baik ya gitu. Ada beda-beda apa-apa. Itu biasanya, berarti kan lu lagi banyak menemukan itu ya? Betul. Itu biasanya selain tadi ya, contoh aja ya, contoh aktivitas itu. Itu berarti ke proses dia belajar mengajar juga impact dong? Betul. Impact. Jadi bisa aja ya. Pernah nggak dapat anak yang atau lihat ABG gitu ya, ayo kamu kerjain tugas, iya tapi terus diam. Itu tuh sebenarnya di kepalanya bisa jadi tuh banyak hal yang dia sendiri bingung kan tiap hari. Oh, jadi pas dia suruh belajar di otaknya udah yang berarti harus tapi aslinya dia gitu. Tapi itu di otak itu banyak banget. Gitu. Ini gue kasih contoh ya, nggak usah jauh-jauh lah. Ini anak gue perfeksionis. Jadi waktu itu dia lagi mau belajar matematik, mau ulangan. Belajar iya. Terus dia diam, jalan 2 jam kemudian. Kamu nggak belajar. Aku bingung harus belajar apa. Oke, kan kamu belajar matematik. Tentang apa materinya? Tentang A. Ya udah buka lah pelajaran. Oke. Coba belajar 2 jam kemudian. Astagfirullahaladzim, Kak. Belajar gitu. Aku nggak ngerti apa yang harus aku pelajari. Ya udah, oke, kamu buka bukunya. Ini kamu latihan soalnya, ya. Terus dia diam aja. Sampai akhirnya maghrib. Mulai ngomel dong, Kakak ya kan. Kakak, ya ampun, kamu kenapa kan nggak belajar? Berarti ini lu sebagai seorang ibu. Gue sebagai seorang ibu. Awalnya gue sebagai seorang ibu. Kayak gini harus dipertegas. Harus dipertegas dulu. Sebagai seorang ibu melihat kondisi anaknya. Waktu pas maghrib, Kakak, kamu belajar pelajar. Kok aku terus nangis dia? Aku tuh bilang aku harus belajar apa? Terus gue baru sadar, oh
Oke, kayaknya dia berpikir terlalu jauh. Ya udah, yuk mana bukunya? Kamu buka. Nih, kerjain dulu nomor 1. Dia ngerjain. Ini udah mau, ya udah gitu aja. Oh ini yang dimaksud belajar. Oke. Jadi dia punya bayangan yang terlalu perfect terhadap belajar itu sendiri. Oke. Nah, sehingga akhirnya dia nge-freeze. Jadi dia nggak tahu kalau gue melakukan ini tuh udah termasuk belajar belum ya? Aku ketemu dengan problem seperti itu, is that curable atau manageable? Mungkin di treatment. Betul di treatment. Kalau yang itu betul. Karena memang ada hal-hal yang berkaitan dengan ketidaksinkronan yang terjadi di dalam tubuh. Oke. Gitu. Jadi kan kalau di psikologi itu ada yang disebutnya neuropsikologi. Jadi itu kan kaitannya dengan syaraf, dengan refleks dan lain-lain. Nah, jadi ternyata memang tumbuh kembang refleks ketika di dalam kandungan sampai dengan 1 tahun pertama kehidupan itu dia berpengaruh besar terhadap emosi dan perilaku. Oke. Gitu. Oke. Sehingga akhirnya sekarang tuh kan suka banyak tuh komplainan. Kenapa sih tuh anak sekarang dikit-dikit ngerasa gampang down gitu ya? Kenapa sih anak sekarang kenapa? Nah, itu tuh sebenarnya terjadi kan bahan baku dan bahan baku ketika kita di dalam kandungan ini sama ketika anak-anak kita mengandung anak-anak kita itu berbeda. Oke. Berbedanya di mana? Kan kita sebagai ibu-ibu benerin kita makanan dong, kita jaga betul. Tapi sejauh mana kita memahami bahwa kualitas bahan makanan itu sama dengan kualitas yang ibu kita makan dengan Oke. dari sisi polisi Iya. udah berbeda. Ya banyak faktor. Banyak faktor banget. Variabelnya banyak banget ya. Betul. Oke. Tapi ini akibat dari tadi ya. Betul. Pola hidup dan lain-lain yang diturunkan dari kan gitu ya. Ya. Jadi bukan disease yang spreading. Bukan. Oke. Tapi ini bisa di treatment. Bisa. Apakah kalau di treatment itu si pasien itu menyadari, gua tuh begini kayak apa? Kayak asma. Orang kalau asma kan dia tahu misalkan ini gua mau asma nih, ntar lagi dia ambil apa? Inhaler lah atau apa. Nah itu apakah begitu juga? Kalau dia belum, nah lucu. Biasanya anak-anak ini mulai menyadari secara mandiri ya di usia remaja ke atas sudah mulai menyadari kayaknya ada sesuatu yang aneh jadi aktif, kayaknya ada sesuatu yang bikin gue kok kayak nggak pokoknya ada yang aneh tapi gue nggak tahu apa gitu. Nah itu kan di remaja. Kalau di bawah itu biasanya orang tuanya yang datang, kayaknya anak saya ada hambatan belajar gitu biasanya kayak gitu. Tapi kalau udah SMP kelas 6 itu biasanya udah sendiri ya. Jadi kayak ini tuh ada sesuatu, aku tuh mau konsul gitu. Nah ini menarik. Lu melihat trennya udah banyak belum orang tua, artinya kan orang tuanya mungkin gen apa ya, gen milenial kali ya kita ya, itu orang tuanya sudah aware akan kebutuhan itu, atau tadi gue pernah dengar malah ada anak yang datang tapi dia di bawah umur dan konsul ke salah satu praktisi medis kita, sampai praktisi medis kita yang kamu belum harus perlu izin orang tua, terus dia bilang gue susah mengconvince orang tua gue bahwa I need something gitu ya. Nah, lu melihat dinamika atau tren itu gimana? Nah, memang betul. Jadi kebanyakan orang tua yang membawa anaknya ke praktisi itu adalah awalnya kan kenapa ya kan nilai anakku turun dari nilai. Tapi sangat jarang, kenapa gue bilang sangat jarang, karena ada, tapi ya 10% lah ya gitu, yang membawa karena dia ada persoalan lainnya. Nah, misalnya kayak aduh anak aku dibully misalnya gitu ya, nah itu baru datang tapi setelah agak lama gitu. Nah
betul ada anak-anak juga waktu itu sempat kan ada salah satu layanan yang diberikan tapi via chat gitu. Nah itu boleh siapapun. Oke. Ada anak di bawah mungkin kenapa disebut di bawah umur karena 17 tahun ya. Iya. Dia masih kelas 1 SMP waktu itu. Oke. Terus ayo sih datang aja gitu. Waktu itu kan Oh, ya. gue saranin ayo datang aja yuk ketemu gitu. Tapi aku Oh sorry, di klinik lu ini lu menyediakan ini. waktu itu kebetulan lagi bekerja sama dengan ada salah satu kerjaan. Oh oke. Nah kebetulan waktu itu gue jadi psikolognya di Oke. ya udah yuk ketemuan aja gitu karena persoalan ini nggak bisa kita selesaikan hanya lewat chat gitu. Nah tapi aku nggak berani ngobrol sama orang tua. Nah ini dia banyak. Aku kalau ngomong sama orang tuaku, aku suka disebut, udahlah kamu nggak butuh. Udahlah kenapa sih kan kamu nggak gila. Jadi ya udah nggak usah gitu. Padahal psikolog itu kan bukan untuk itu gitu ya. Tapi banyak hal yang bisa ditangani gitu. Jadi memang yang jadi kasihan adalah ketika anaknya itu di bawah umur dan dia sudah men-state bahwa saya itu butuh, tapi orang tuanya merasa menganggap bahwa udah pasti masalah kamu kayak gitu kamu nggak bisa handle sendiri gitu. Dan akhirnya ketika sudah dalam tanda kutip lebih parah, artinya dia sudah mulai menyakiti dirinya sendiri gitu ya, dia udah mulai nggak bisa tidur, baru bisa tidur atau jam 5 subuh gitu. Nah baru tuh dibawa ke psikolog. Oh sorry, itu tadi yang menyakiti diri sendiri, tidurnya baru bisa ya tadi subuh. Itu tuh berarti gejala yang meningkat ini. Oh oke. Gitu. Jadi Artinya kalau itu sebelum terjadi sebetulnya bisa di-treat tadi ya? bisa diberi tadi, jadi tidak perlu sampai ke sana. Karena sebenarnya yang penting itu adalah orang ini tuh bisa nemu strategi untuk dirinya sendiri. Nah gitu, berarti artinya tadi pertanyaan gua berarti kalau treatable bisa di-treat, artinya ini si orang-orang ini tahu how to handle himself. Betul. Karena kan nggak mungkin orang itu bahagia terus gitu kan. Iya. Dia berada dalam kondisi stabil terus-menerus nggak mungkin. Tapi yang perlu orang-orang ini capability kan adalah ketika dia dalam keadaan down, lalu apa? Nah, itu. Jadi ketika karena kan persoalan itu terlalu makin meningkat, makin kompleks gitu. Masih kecil mungkin persoalannya cuma nilai saya jelek gitu. Tapi kan makin di tingkat pendidikan, aduh saya diterima sama teman saya atau enggak. Saya bisa punya sesuatu yang membanggakan atau enggak gitu kan itu kan dari situ. Waktu itu sempet ya lagi bikin survei kecil-kecil untuk 200 remaja di Bandung. Apa kekhawatiran mereka yang paling besar? Suka dimarahin orang tua, tapi takut nggak punya masa depan. Sorry. Ini di luar dari tadi ya, sistem dan lain-lain dari ini kan banyak generasi kita atau di atas kita nih sampai baby boomers ya masih ada mengeluhkan mengenai Gen Z. Ini gua agak menyimbang gitu ya, karena lu tadi berbicaranya tadi general barusan. Ini memang apa yang membuat ada generation Z perception terhadap si Gen Z ini? Apakah karena itu? Kayaknya dulu waktu generasi kita kan nggak mungkin sampai sekompleks itu. Anak SMP kan kita masih happy joy ya. Karena nggak mikir atau gimana. Nah, sebetulnya ini memang arahnya jadi yang Gen Z ini pikirkan ini hal yang normal di era sekarang, sehingga kita generasi yang sebelumnya yang harus follow, atau memang bagaimana? Nah, ini tuh agak melenceng tapi terlalu membahas ini gue pengen. Jadi sebenarnya gini, waktu zaman kita dulu kan informasi ya tidak terlalu banyak. Jadi artinya kalaupun misalnya gue bikin karya, lu bikin karya, gue akan ngebandingin, oh yang lu segini, yang gue segini, oke. Nah, kalau sekarang, lu bayangkan, mereka sedang proses belajar misalnya menggambar. Terus mereka browsing, ngeliat hasil karya. Yang shortcut yang salah ini gitu. ya. Kan dia langsung berpikir bahwa kok yang gue jelek yang itu bagus. Tidak berpikir bahwa dia udah latihan berapa lama. Yang ini baru mulai. Artinya
tadi ya variabel-variabel kan percepatan informasi juga. Betul. Nah, persoalannya ketika dia misalnya anak ini ngomong sama orang tuanya, "Wah, yang gitu jelek, yang gitu bagus." Biasanya orang tua ngomong, "Udah, yang kamu juga bagus." Tapi anak ini jarang diajak untuk bicara. Dia emang umur berapa? Dia latihannya berapa lama? Kamu pernah lihat nggak karya-karya dia sebelumnya? Sehingga si anak itu lupa bahwa ada tahapan yang perlu dia lewati untuk sampai dia jago. Nah, sehingga akhirnya anak-anak ini kan dari sisi perkembangan otak, kan kalau remaja otaknya belum matang. Otak itu matang sampai ke area frontal lobe itu kan nanti ketika dewasa. Nah, ketika masih belum matang, pertimbangannya belum matang, terus dia udah langsung lompat. Wah, itu keren yang gue enggak. Akhirnya tuh jadi kayak selama menunjukkan bahwa ya udah gue nggak mau. Nah, karena lu ngomongin gini, gue sedikit nyentuh parenting. Ini artinya tadi kan melewati beberapa tahap. Jadi dia ini ya, shortcut. Ini artinya kita sebagai orang tua era sekarang, berarti harus tahu tahapan-tahapan itu juga, supaya nggak ngomong yang tadi yang lu bilang yang sudah kamu sih ini aja. Nah, betul. Sebenarnya yang penting bukan mengerti tahapan. Yang lebih penting dari itu adalah ilmu parenting itu banyak. Kabalatak lah di internet ya. Iya. Tapi yang lebih penting adalah connecting dulu sama anaknya. Untuk dia tahu dan tenang pola reaksi, pola perilaku anak itu. Pola reaksi, pola perilaku. Itu penting dua itu ya. Jadi ketika orang tua ini tidak mengerti siapa anaknya, bukan berarti apa yang dia suka makan dan dia suka gitu ya, itu akan bikin jadi misteri. Karena dia jadi nggak ngerti tentang sinyal-sinyal yang dimunculin oleh ibu. Ya, gue kasih contoh nih, ya. Biar gampang nggak ngomongin orang nggak pakai contoh anak gue aja. Oke. Anak gue yang kedua itu waktu itu sempet kita lagi kan waktu itu masih tidur bareng waktu usia dia TK atas 4 tahun. Nah suatu hari dia ngomong aku mau tidur sama Eyang. Oke, tidur sama Eyang. Hari kedua aku tidur sama Eyang. Oke, tidur lagi sama Eyang. Hari ketiga dia ngomong lagi aku mau tidur sama Eyang. Terus gue tuh cuma nanya sebenarnya, kamu tuh suka tidur sama Eyang? Kalau suka nggak apa-apa. Gue hanya bertanya aja. Tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba nangis. Kamu tuh gak sayang sama aku. Hah? Kenapa kok Ambu gak sayang sama kamu? Ya kemarin habis Ambu tidur di kamar kakak doang yang dipeluk aku enggak. Oke. Bentar dulu. Saya bilang gitu, bentar dulu. Waktu itu, Ambu ingat kita mau tidur. Kamu masih mau nonton, kakak udah ngantuk. Oke. Nah, waktu itu Ambu ngomong nggak? Gue dipanggilnya Ambu sama anak-anak. Kamu ngomong nggak mau ke kamar duluan? Ngomong. Kamu bilang apa? Iya. Ya udah. Kamar kan? Terus kan kamu nongol-nongol tuh di kamar. Iya. Terus waktu Ambu panggil, kenapa kamu nggak ngaku? Kan Ambu lagi peluk kakak. Di kamar di kasur itu Ambu sama siapa? Sama kakak. Kamu ada nggak? Enggak. Jadi kalau kamu nggak ada, terus Ambu harus peluk siapa lagi? Kalau kamu ada kan Ambu di tengah, Ambu peluk kamu sama kakak. Terus dia bilang, oh berarti bukan karena Ambu nggak sayang aku ya? Gitu. Tapi lucunya adalah perilaku dia selama 3 hari itu di siang hari sama. Dia tetap mau pergi sama gue, mau diajak makan dia mau, ekspresi wajah sama. Yang membedakan hanya ketika malam tidur. Aku mau tidur sama kayak Dan lu juga bisa menganalisanya pada saat tiba-tiba dia nangis. Iya. Tapi kan artinya ada 3 hari berturut-turut yang itu beda dari kebiasaan gitu. Iya. Wow. Gitu. Berarti artinya tadi penganalisanya kita melihat itu ya. Betul. Itu penting banget. Mengenali pola. Ini dalam banget. Oke. Nah, gua jadi penasaran tadi kita balik ke orang tua ya. Berarti kan sebetulnya ini orang tua juga harus punya perspektif yang apa ya istilahnya, yang mau nerima
dan setelah menganalisa, Iya. kemudian mau menerima misalkan ada sesuatu yang nggak biasanya nih, Iya. gitu kan? Harus mau begitu ya. Betul. Karena kebanyakan gini, kadang-kadang orang tua, kadang gua aja, gua kadang-kadang suka yang menyamakan dengan waktu gua kecil kan, itu kan salah. Kalau pada akhirnya gua melihatnya salah, nggak bisa 100% begitu. Nggak bisa 100% begitu. Iya, nggak bisa 100% begitu. Ada yang gua harus memang catch up dengan perkembangan zamannya. Iya kan, perkembangan zamannya gitu. Nggak bisa seperti kita dulu, karena tadi kita keterbatasan informasi. Dulu kita selalu, kalau orang tua, kita kan pasti, kalau kita lagi dinasehati, pasti ya berdasarkan pengalaman. Nah, iya betul. Ngomongin soal riset dan mereka browsing. Tapi itu gini, kan anak sekarang itu nggak lepas dari gadget lah. Tapi gadget itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dimaknakan sebagai hal yang positif. Ya. Nah, tapi ada negatifnya juga ya, semua kan pasti ada positif dan negatif. Waktu itu akhirnya yang gue tantang ke si anak gue tuh adalah gini, oke, kamu browsing, tapi sampai sejauh mana kamu tahu informasi yang kamu tahu itu benar. Itu Nah, gua gemes kalau bagian benar. terus dia tiba-tiba sih, kenapa aku bisa bilang begitu? Ya iya dong, sekarang gini, semua orang itu bisa nulis di internet. Tapi yang mana yang kamu bisa pahami bahwa itu adalah yang benar dan mana yang salah. Kamu perlu bisa sampai di sana. Kalau kamu nggak bisa ke situ, bahaya. Gitu. Bahaya buat siapa ya? Buat kamu juga bahaya. Lu setuju nggak kalau gua bilang gitu? Dengan adanya percepatan informasi digital, bahwa ya akibat digital ya, YouTube dan lain-lain, itu membuat sekarang ini apa yang namanya kebenaran punya banyak perspektif. Tadi barusan lu bilang bahwa kedalamannya atau kebenarannya bagaimana. Zaman dulu kita kan kebenarannya itu absolut, karena informasinya ya hanya buku. Orang mau menulis buku jelas tahapannya dan menjadi seorang penulis itu begitu. Orang mau berbicara di televisi, baik itu sebagai narasumber ataupun jurnalisnya, jelas. Sekarang dengan cara seperti ini, kan membuat orang salah, bikin perspektif kebenarannya bagaimana? Iya nggak sih? Betul. Iya kan? Nah, itu sebagai, gue pengen balik lagi sebagai parenting, tadi kan lu bilang bagaimana kedalamannya, baik kebenarannya. Tapi ada nggak metode lain kita sebagai parents untuk mengajarkan saat anak-anak kita bahwa yang di sosmed itu bagaimana mereka menggalinya itu? Lu pernah? Waktu itu sih akhirnya kan dia juga nyanyi aku. Jadi aku harus gimana Bu? Biar aku tahu mana yang benar dan mana yang benar. Yang pertama bisa kamu lakukan adalah kamu cari dari beberapa sumber. Kamu senang mana yang sama dan mana yang lain. Nah, setelah itu, kalau ada sesuatu yang berbeda, kan kamu akan bingung nih mana yang benar dan mana yang salah. Kamu cari dari sumber yang lebih utama, baca buku. Nah, itu ada dua hal. Yang pertama adalah memang dia bersyukur. Artinya harus perfect segalanya. Yang kedua, dia tidak atau belum tertarik ya, memaknakan standar suci untuk menghadapi Tuhan. Sorry, artinya gini, pertanyaannya mungkin ini kebutuhan yang meletak di tengah jalan atau memang sudah bawaan? Kalau itu harusnya sudah bawa. Oke. Itu sudah bawa. Kenapa? Balik lagi ke area kembang refleks dari dalam kandungan sampai 1 tahun. 1 tahun pertama ya. Oke. Nah, tapi kita bicara OCD, urusannya pasti balik-balik lagi kan ke rumah. Karena kita bicara OCD-nya kan ini remaja dan anak ya. Kemudian tadi parenting, kita singgung-singgung dikit ya. Sekarang gue mau balik lagi ke tadi, akhirnya awareness orang tuanya bisa mau lah dengan anak gitu ya, untuk bisa konsul ke praktisi gitu ya, medis. Nah, kalau seorang pasien sudah bisa diterima
dengan baik. Lu bisa melihat nanti parameternya. Apakah tetap balik ke nilai sekolahnya? Karena tadi kan lu bilang rata-rata yang datang ke gue itu karena orang tuanya udah ngeliat nilai sekolahnya. Betul. Ada Penurunan. Bisa dua. Yang pertama, kita dari nilai-nilai. Yang kedua, dan tanggung jawab. Itu. Jadi, itu tuh bisa berpengaruh terhadap, wah ternyata kok anak saya sekarang kalau dikasih tahu, lebih mudeng. oke. Nah, anak saya diminta bantu, mereka langsung gercep. Mereka tuh bisa naruh tanah. Jadi lu bisa lihat parameternya nanti ya. Iya, kita lihat. Oh, nah itu tapi itu nggak ada waktunya berapa lama kan, itu tergantung bagaimana dia. Itu. Dan tergantung, jadi kalau disebutnya tuh di situ reflection is a journey. Jadi kita antara satu orang dengan orang lain bisa jadi berbeda Beda. waktunya. Gitu. Benar. Jadi tergantung dari kondisi orang itu. Tapi pada saat lu melakukan proses itu, misalnya ini anak ceritanya ya, apakah orang tuanya pun lu kasih edukasi? Iya, Satu paket tuh ya. pakai edukasi dulu. Healing method. Ada sesbak, human design. Nah, lu sebagai orang yang ada di bidang klinis medis, melihat adanya metode-metode ini kan urusannya juga tadi ya kepada encouragement mental gitu ya, itu bagaimana? Mereka adalah metode yang melengkapi dan bisa bantu untuk mempercepat proses. Tapi banyak nggak lu menemukan pasien atau klien yang dia sambil konsul juga tuh, tapi in the other hand dia menjalani tadi proses mental healing method ya, mungkin metodenya banyak yang gitu juga. Baik sih, maksudnya artinya ketika pun dia dalam proses memberatnya, bisa jadi sama kita juga dikasih metode-metode healing itu kan tadi ada yang tentang sesa, ada yang tinulis, Ada yang udah lebih nggak? Apa? Gue sebenarnya belajar RMTI sama pacarnya. RMTI, Rhythmic Movement Train itu tentang integrasi rasa. Terus yang kedua gue belajar Touch for Health. Ya, kalau Touch for Health itu yang didalami semuanya bisa. By the way, kalau ini yang nonton terus pengen mulai komunikasi sama lu kemana? Mau ke Dwi Payana boleh. Klinik Dwi Payana. Klinik Dwi Payana di Jalan Panaitan. Panaitan, Bandung. Atau ke Sanctuary Wellness di Bandung juga. Atau mau DM IG? IG-nya apa? Rita Pratiwi. Disatuin. Jadi kan tadi, soalnya kan lu juga tadi cerita ada calon klien yang awalnya chatting dulu, meyakinkan diri dan lain-lain, bisa tuh 3 metode tadi tuh, tanya-tanya dulu, baru mungkin nanti bisa ketemu lah ya. Ini orangnya santai gini, gua aja banyak pengen nanya. Ya. Oke, Brit, thank you udah datang ke Ruang Jiwa. Teman-teman, kalau ada yang mau komen atau ada yang mau nanya ke Rita atau mau DM langsung, mangga silakan. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Ruang Jiwa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya. Sampai ketemu kembali di Indonesia. Sampai jumpa. Thank you.